Halo semuanya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak kami sekarang lagi di mana dan akan menuju kemana? Sekarang kami akan nyebrang ke Pulau Pahawang. Nah, di sini kira-kira 1 jam ya. Kita lagi menuju ke spot pertama snorkelingnya. Sambil menunggu, kita nyiapin pelampung buat anak-anak dulu ya. Di sini anak-anak sangat excited banget untuk bisa snorkeling, melihat ikan-ikan di laut, termasuk saya ya. Ini adalah liburan yang sudah saya tunggu-tunggu sejak lama. Kita sudah tiba di spot pertama snorkeling. Yuk, ikutin kami terus. Pemandangan alam bawah lautnya sangat bagus sekali. Airnya jernih dan terumbu karangnya masih terawat alami dengan baik, sehingga banyak ikan hias dan binatang laut yang dapat kita lihat dan temukan. Kami di sini membawa roti sendiri untuk ditaburkan saat snorkeling, sehingga ikan-ikan mendekati kita. Nah, sekilas tentang Pulau Pahawang ya teman-teman. Pahawang merupakan pulau yang terletak di kawasan Teluk Lampung yang berada di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau Pahawang merupakan kawasan pesisir yang terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan, dan daerah perbukitan, serta termasuk bagian pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung. Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 meter dari permukaan laut. Topografi daerahnya adalah landai dan berbukit. Sebagian besar ekosistem daratan merupakan hutan. Di daerah pantai terdapat hutan mangrove yang relatif masih baik. Pokoknya, Pulau Pahawang terkenal dengan keindahan pantai dan bawah lautnya. Sudah banyak yang mengakui pesonanya, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan lokal Lampung. Dalam situasi normal, pulau ini selalu ramai setiap akhir pekan dan hari libur nasional. Banyak yang tidak mengetahui kalau Teluk Lampung memiliki banyak jenis ikan badut.
Sekali snorkeling, kalau beruntung, kita bisa menjumpai beberapa jenis ikan badut loh, termasuk kami. Ada ikan badut berwarna putih dengan corak berwarna oranye, seperti yang pernah kita tonton di film Finding Nemo. Juga ada ikan badut warna dan corak lain di sini. Setelah selesai di spot pertama snorkeling, sekarang kita lanjut ke spot kedua snorkeling. Ini dia spot keduanya. Bagus kan? Di sini anak-anak lagi memasukkan roti lagi ke dalam botol untuk ditaburkan nanti saat snorkeling. Di sini kami menyiapkan bekal makanan sendiri, membeli dari luar, dan menyantapnya di tempat snorkeling. Bila tidak menyiapkan bekal makanan sendiri, pengunjung bisa memesan makanan dari penduduk di pulau itu. Karena di sini juga terdapat beberapa warung ya yang menjual makanan dan minuman. Tapi tentu saja ya dengan harga yang fantastis. Sekarang kita menuju spot terakhir, yaitu Pulau Pahawang Kecil. Pulau Pahawang Kecil dapat ditempuh kurang lebih sekitar 10 menit dari Pulau Pahawang Besar. Kebanyakan para pengunjung menginap di penginapan Pulau Pahawang Besar karena di pulau tersebutlah sebagian besar penduduk setempat tinggal. Disarankan sebaiknya membawa makanan dan minuman bila akan berkunjung ke pulau ini untuk bekas selama di perjalanan. Pulau Pahawang menyuguhkan laut biru dan pasir putih yang luar biasa indah.
dan menjadi pulau terbesar di sekitar Teluk Latai. Telah menjadi destinasi wisata favorit wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar ekosistem daratan merupakan hutan. Di daerah pantai terdapat hutan mangrove yang relatif masih baik. Nah, sesampainya di sini, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan yang benar-benar memukau. Selain mempunyai pepohonan hijau yang rindang, pulau ini juga terkenal dengan pasir pantainya yang bersih. Tak ketinggalan, para traveler juga akan menyaksikan air laut yang bening di sini. Tak jarang, banyak yang menyebut pulau ini sebagai salah satu Maladewa versinya Indonesia.
Di sepanjang pantai ini terdapat banyak kelomang atau biasa yang disebut dengan umang-umang. Anak-anak sangat antusias sekali untuk menangkap mereka. Kelomang biasanya menyantap apa saja yang dapat mereka temukan di sekelilingnya, termasuk ikan kecil, cacing, plankton, dan partikel makanan lainnya. Kelomang habitatnya di daerah pesisir pantai meliputi wilayah berlumpur, berpasir, berbatu, dan ekosistem mangrove. Mereka identik dengan pantai, namun ternyata nggak semua spesies kelomang memilih tinggal di dekat laut. Ada yang menghabiskan hidupnya di daratan tropis. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan air untuk menjaga insang tetap basah atau bereproduksi. Meski bertubuh kecil, kelomang justru memiliki umur yang cukup panjang. Kelomang yang ada di alam liar bisa hidup selama 30 tahun, sedangkan saat dipelihara, kelomang bisa hidup hingga 20 tahun. Kelomang air biasanya hidup di air asin atau air laut. Biasanya para kelomang memilih tempat di perairan dangkal dan garis pantai. Namun ada juga kelomang yang memilih hidup di dasar laut. Kelomang darat biasanya hidup di daerah tropis. Meski begitu, kelomang darat tetap harus di dalam air untuk bereproduksi. Kebanyakan spesies kelomang memiliki abdomen atau perut yang panjang dan bergulung bagai spiral, serta lunak lembut dan tidak keras. Mereka memanfaatkan cangkang siput kosong yang bisa dibawa kemana-mana oleh kelomang, agar melindungi mereka dari serangan predator. Cangkang siput ini dapat menyembunyikan seluruh tubuhnya apabila ditarik masuk. Kelomang paling sering menggunakan cangkang siput laut, meskipun beberapa spesies kelomang juga menggunakan cangkang kerang, bahkan kepingan kayu, dan batu yang berlubang sebagai rumahnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, hal lain yang dikenal dari Pulau Pahawang kecil ini adalah pasir timbul atau gunung pasir. Beberapa orang juga menyebut pasir timbul dengan nama Tanjung Putus. Dahulu, pasir timbul bisa dikatakan sebagai jembatan alami
pasir ini menghubungkan antara Pulau Pahawang besar dan Pulau Pahawang kecil. Jadi, ketika air sedang surut, pengunjung bisa menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya hanya dengan berjalan kaki. Pasir timbul hanya dapat dilihat ketika air sedang surut dan akan kembali menghilang ketika air sedang pasang. Nah, sekarang kita menyeberangi pulau hanya dengan berjalan di atas pasir dengan air laut setinggi betis. Nah, sampai di sini dulu teman-teman jalan-jalan kita kali ini. Pokoknya rekomendasi banget deh buat teman-teman yang belum pernah ke Pulau Pahawang. Pemandangannya yang indah menjadikan Pasir Timbul ini menjadi salah satu tempat favorit aku loh di Pulau Pahawang kecil ini. Sampai ketemu lagi Pulau Pahawang, meskipun ini udah kali ketiga aku liburan ke sini bersama keluarga. Pokoknya teman-teman tidak akan menyesal deh liburan ke Pulau Pahawang ini. Recommended banget. Bye teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya.